Selama seminggu ini masih mengalami kebaikan Tuhan, masih mengalami kasih setia Tuhan. Kita acungkan jempol buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih. Hari ini saya boleh sekali lagi diizinkan untuk sharing firman Tuhan. Temanya masih sama untuk bulan ini, yaitu Be grateful for your process. Berterima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ya. Nah, minggu lalu saya udah sharing bahwa dalam setiap proses itu adalah kesempatan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena Tuhan mau ketemu dengan kita satu persatu dengan kita. Tuhan mau layani kita dengan firman-Nya, dan Tuhan juga mau kita itu tahu-tahu benar bahwa kita itu adalah orang-orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Dan minggu lalu juga saya udah sharingkan kita harus belajar selalu sepakat dengan Tuhan dan juga mengakui kedaulatan Tuhan, sehingga dalam setiap proses ini kita mengalami yang namanya ada damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Nah, mari kita baca lagi saudara ayat tuntunan kita di bulan ini yang ada di Mazmur 139 ayat 14. Firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, seperti yang kita tahu semua, Mazmur 139 ini ditulis oleh Daud, ya, berdasarkan apa yang dia alami sehari-harinya bersama dengan Tuhan. Nah, Daud ini kita bisa banyak belajar dari Daud, sehingga dia boleh dibilang sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Nah, kita juga bersyukur Mazmur Daud ini ditulis oleh orang yang bukan kehidupannya itu lancar-lancar, mulus-mulus aja, tetapi oleh seorang Daud yang kita tahu banyak mengalami jatuh bangun dalam dosa, tetapi juga tetap mau bertobat di hadapan Tuhan, mau bangkit lagi buat Tuhan. Dan kita tahu bahkan sejak masa kecilnya Daud itu dia udah diperlakukan beda oleh papanya, ya. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, si Daud ini seperti kayak dianaktirikan sama papanya. Karena kenapa, saudara? Kakak-kakaknya itu dikirim ke army, ke ketentaraan, ya kan? Sedangkan Daud itu hanya disuruh untuk menggembalakan kambing domba yang jumlahnya 2-3 ekor. Kalau mungkin zaman sekarang bisa dikatakan papanya ini kalau buat kakak-kakaknya itu disekolahkan ke universitas, disekolahkan yang tinggi-tinggi, tapi Daud ini malah cuma dijadikan seperti domestic helper di dalam rumah misalnya, seperti itu ya saudara. Tapi luar biasanya di balik semua itu masih keluar banyak sekali Daud itu menulis mazmur-mazmur yang luar biasa. Salah satunya ya Mazmur 139 yang kita baca di bulan ini, saudara. Dia berkata, di balik kejadian semua itu dia masih bisa berkata bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi di tengah keadaan yang nggak adil, di tengah keadaan yang nggak enak, seperti dianaktirikan, itu bukan sesuatu yang gampang. Ya benar nggak saudara? Bukan sesuatu yang gampang untuk bisa menulis mazmur-mazmur seperti ini, saudara. Kita bayangin aja, misalnya kalau kita jadi Daud, kita lihat keluarga kita, saudara-saudara kita yang lain disekolahkan tinggi, kita nggak disekolahkan. Nah, gimana rasanya ya kan? Mungkin kita akan menulisnya bukan seperti Daud. Mungkin kita akan menulis, kok saya dibedain, kok saya dianaktiriin, kok saya nggak seperti saudara yang lain, ya kan? Tapi kita belajar dari Daud, dia nggak selalu meratapi kehidupannya, tapi dia selalu belajar memandang kepada Tuhan. Makanya apa yang keluar dari hatinya itu luar biasa. Di balik semuanya itu dia masih bisa melihat keajaiban Tuhan. Nah, bagaimana saudara dengan kehidupan kita hari-hari ini ya? Bisa nggak kita itu lihat kehidupan kita seperti Daud, sehingga kita juga bisa bilang, kehidupan saya juga Tuhan adalah dahsyat, caraku dibentuk adalah ajaib, aku adalah orang yang spesial, walaupun mungkin kita juga mengalami Daud yang seperti Daud rasakan, mungkin kita mengalami dibedakan, ya kan, atau mengalami perlakuan yang beda di tempat kerja atau apapun itu, saudara, sesuatu yang kita rasa nggak adil, ya kan. Tapi kita percaya bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana,
Dan kalau kita mau punya cara pandang seperti Daud, maka saya yakin saudara dan saya bisa always be grateful buat proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena ya kita juga samalah di New York ini kan, di kota di Amerika, di New York atau dimanapun saudara berada, ya kan nggak mudah ya kan. Banyak yang harus kita lalui, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Belum lagi mungkin kita sebagian dari kita nggak punya keluarga yang lengkap di sini, masih tercerai-berai, mungkin masih ada yang di state lain, atau bahkan mungkin masih ada yang di Indonesia, ya kan? Dan kita mungkin belum mendapatkan apa yang kita mau. Makanya kalau kita selalu melihat keadaan-keadaan seperti itu, susah sekali buat kita untuk grateful, berterima kasih. Makanya kita harus mulai belajar seperti Daud, saudara. Walaupun apapun kejadian kita mesti memandang kepada Tuhan, mesti mensyukuri seperti Daud mensyukuri kehidupannya, mensyukuri keadaannya, dan mensyukuri kejadiannya. Nah, kalau kita punya sikap hati seperti ini, maka saya percaya kita akan selalu bisa melihat hari-hari baik di tengah-tengah segala yang kenyataannya mungkin kita nggak lihat, tapi kalau kita punya sikap hati seperti Daud, maka kita juga akan bisa melihat hari-hari baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Amin. Nah, jadi kita akan melihat hari kita itu disertai Tuhan dan kita mengalami banyak anugerah Tuhan, kita banyak mengalami favor-nya Tuhan. Nah, dan bukan cuma itu saudara, Daud setelah jadi raja, dia kan mendirikan Pondok Daud, ya kan? Tujuannya apa? Dia itu mau bukan cuma dia aja yang belajar menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dia ajarkan semua rakyatnya, diajar untuk tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Lah, kenapa saudara? Karena kita tahu sendiri bangsa Israel itu adalah bangsa yang walaupun udah mengalami banyak pertolongan Tuhan, yang walaupun udah melihat banyak mujizat Tuhan, tetapi masih aja saudara sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit marah ya kan. Padahal kurang apa? Tuhan udah tunjukkan 10 mujizat tulah itu udah 10 tulah itu mujizat Tuhan yang luar biasa. 10 kali mereka lihat. Bahkan saudara melihat laut laut terbelah ya. Coba kurang kurang apa lagi saudara. Tuhan itu udah menunjukkan mujizatnya, pertolongannya ya. Tapi masih aja mereka itu komplain saudara. Jadi bersyukur dan berterima kasih itu harus keluar dari hati kita saudara ya. Baik kita udah mendapatkan apa yang kita mau atau belum mendapat yang kita mau, kita mesti punya sikap hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kadang orang yang udah dikasih pun masih nggak bisa bersyukur, nggak bisa berterima kasih ya kan. Seperti dalam Alkitab contohnya saudara waktu Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta ya kan. Nah kita tahu dari 10 orang yang Tuhan sembuhkan, hanya satu yang kembali kepada Tuhan, yang hanya satu yang kembali bersyukur kepada Tuhan. Dan kepada yang satu orang itu Tuhan berkata, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya saudara, orang yang kembali kepada Tuhan ini, orang kusta yang sudah disembuhkan dan tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ini, dia bukan cuma mengalami kesembuhan badannya aja, tetapi luar dalamnya Tuhan pulihkan. Karena dalam bahasa Inggrisnya dibilang go, I made you whole. Artinya pulih luar dalamnya. Karena kita tahu orang kusta itu, saudara, selama kusta itu zaman dulu itu adalah penyakit yang sangat menular, yang nggak boleh dekat dengan orang-orang. Jadi orang-orang kusta itu zaman dulu itu dikucilkan, nggak boleh bersatu dengan orang lain, bahkan mereka dikasih seragam khusus sehingga tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dikucilkan. Berarti kan mereka itu bayangin aja bertahun-tahun hatinya mungkin tertolak, ya kan? Pokoknya udah merasa jadi orang-orang yang dikucilkan dan tertolak. Nah, tetapi kepada orang yang satu orang ini, saudara, karena dia kembali, jadi bukan cuma tubuhnya yang disembuhkan, tetapi hatinya semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, tapi kembali kepada tema kita bulan ini, grateful for your process, saudara. Nah, kenapa sih kita itu mesti punya sikap yang grateful, penuh ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas setiap proses yang kita alami? Alasan lain yang mau saya sharingkan pada hari ini adalah karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat setia. Amin. Kesetiaan Tuhan itu nggak bisa dipengaruhi dengan apa yang kita buat, nggak bisa dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan.
Tuhan itu tetap setia. Karena dia adalah Bapa kita yang setia. Nah, dulu saya itu termasuk anak yang nakal, saudara, ya kan? Saya sering bangkang kepada papa saya, karena kita sering beda pendapat. Saya juga sering nggak nurut apa yang dia katain. Dan kalau lagi marah-marahan, saya nggak mau ngomong sama papa saya, walaupun kadang di rumah papasan, tapi saya nggak mau ngomong. Kemudian papa saya juga kesel kan, jadi dia juga nggak mau ngomong. Tapi masih aja, walaupun saya membangkang, nakal, tapi tetap aja papa saya itu masih saya kasih saya uang jajan, ya kan? Mau make sure saya itu masih bisa makan di sekolah, ada uang untuk beli makanan. Nah, saya juga percaya kalian yang udah jadi orang tua juga pasti sama, ya kan? Sebandel-bandelnya anak saudara, kalian pasti make sure semua kebutuhan mereka itu dipenuhi, makanan juga dipenuhi. Nah, jadi kalau kita itu di hadapan Tuhan sama, saudara. Kadang kita mau senakal apapun, sebadung apapun, sebandel apapun, status kita di hadapan Tuhan adalah anak. Dan nggak ada yang bisa cancel status kita. Kita buka sebentar di Yohanes 1 ayat 12. Ayat Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kepada kita semua, kita kan berkumpul di sini semua karena kita percaya kepada nama Tuhan Yesus. Dan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi saudara, kalau papa saya dulu atau saudara lah sebagai orang tua tahu beri yang terbaik ya kan buat anak-anak saudara. Nah, apalagi Tuhan kita sebagai Bapa kita yang selalu penuh dengan kasih karunia. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita tidak terbatas. Karakter Tuhan setia. Kedaulatan Tuhan buat kita setia. Pokoknya keseluruhan keberadaan Tuhan, sifat Tuhan adalah setia. Nah, kasih setia Tuhan itu tanpa syarat dan mau kemanapun saudara kita lari, ya kan? Kadang-kadang kita menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan itu selalu tarik kita kembali lagi kepada Dia karena kasihnya kepada kita. Makanya kemudian Daud juga menulis di Mazmur ayatnya yang ke-13 masih 100 Mazmur 139 ayatnya yang 13 7 sampai 10 Mazmur yang luar biasa yang juga ada lagunya ya kan dikatakan begini Saudara. Kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasamu? Kemana aku dapat lari menjauh dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang lewat ufuk timur atau berdiam di ujung barat yang paling jauh, di sana pun engkau menolong aku. Di sana juga tanganmu membimbing aku. Jadi saudara kita itu mau lari kemana sih ya kan? Kemanapun pasti Tuhan cari. Kemanapun Tuhan pasti tarik lagi, saudara. Kenapa? Karena kita itu statusnya adalah anaknya. Pasti selalu dicari oleh Tuhan dengan banyak cara. Kalau kita udah jauh dari banyak cara, kalau dengan cara yang lembut, Tuhan kita nggak mau balik, maka kadang Tuhan pakai proses yang nggak enak ya kan, dengan cara yang lebih keras, dengan keadaan yang nggak enak, tapi tujuannya baik untuk membawa kita kembali lagi kepada Tuhan. Makanya sering kita dengar kesaksian dulu saya jauh dari Tuhan, tapi kemudian Tuhan izinkan bisnis saya hancur, atau Tuhan izinkan keluarga saya berantakan, atau Tuhan izinkan kesehatan saya diganggu, atau hal seperti itu, hal yang nggak enak yang sering kita dengar kesaksian orang-orang, tetapi kemudian mereka sadar dan kembali kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan. Ya, jadi kadang kalau dengan cara yang lembut, dengan misalnya dengan khotbah-khotbah, kita nggak mau masih dengar, ya kan? Tuhan bisa pakai cara-cara memproses kita untuk kembali kepada Tuhan. Tapi satu hal, apapun yang terjadi, saudara, ya kan, walaupun mungkin keadaan itu nggak enak kita alami, tapi satu hal yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini adalah Tuhan itu selalu setia buat kita. Tuhan itu selalu ada buat kita, ya kan? Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, percaya atau nggak percaya, Tuhan itu udah ada duluan, saudara, di tempat itu menunggu kita. Tuhan itu udah rindu mendengarkan kita, Tuhan itu rindu mau mendengarkan suara kita, ya kan? Benar-benar luar biasa. Makanya kita bahas terus ya Mazmur 139 ini karena luar biasa, saudara. Makanya di ayat 18, Daud berkata begini, saudara. Eh, saya kutip dalam bahasa Inggrisnya karena lebih simpel dan lebih mengena dan terjemahannya lebih tepat. Nah, di ayat 18 dikatakan Daud berkata begini, saudara. When I am awake, I am still with you. When I am awake, I am still with you. Artinya, saudara, sebelum kita tidur,
Tuhan ada bersama dengan kita. Sepanjang kita tidur, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan bahkan pada waktu bangun pun, saudara, dia ada bersama dengan kita. Artinya, saudara, Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita, ya kan? Walaupun kita sering bandel, masih suka komplain, masih suka bohong, masih suka marah-marah, masih suka egois, ya kan? Masih pedit, masih segala-segala macam, segala-segala macam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Dan Tuhan, status ini sekali lagi saya katakan, status kita sebagai anak Tuhan itu nggak bisa di-cancel dengan apapun juga, ya kan? Dan bukan berarti kalau kita tahu ini bahwa kita anak Tuhan bisa bandel atau segala macam, justru dengan kasih karunia ini bukan 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 kasih kita izin untuk berbuat yang nggak benar terus, saudara, berbuat dosa terus. Justru kita semakin mengerti kasihnya Tuhan ini, kita akan semakin respect, kita akan semakin menghormati Tuhan, kita akan semakin mengasihi Tuhan, kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan, dan justru kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, jadi selama hidup kita ini Tuhan pasti izinkan banyak proses, ya kan, saudara? Karena di dalam hidup ini kan kita selalu mengalami perubahan, ya kan? Orang-orang yang dekat dengan kita, teman kita, keluarga kita, semua bisa berubah, ya kan? Bahkan kita tinggal di New York yang punya 4 musim, musim datang silih berganti, ya kan? Seperti di Kejadian 22, firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, nggak akan henti-henti tuh musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam, selalu berganti-ganti, ya kan? Bahkan kalau kita lihat diri kita sendiri, stamina kita juga mulai berubah, ya kan? Kekuatan kita semakin hari, semakin tahun demi tahun berkurang, ya kan? Fisik kita berubah, semua berubah. Tetapi di dalam semua perubahan itu, Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini, di dalam setiap perubahan, di dalam setiap proses, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dan artinya memberikan kita itu pelajaran dalam hidup kita, ya kan? Jadi setiap perubahan itu memberikan pelajaran juga dalam hidup kita. Artinya dalam semua proses yang Tuhan izinkan, Tuhan itu mau kita belajar sesuatu, atau Tuhan itu mau kita ambil hikmatnya, ya kan? Jadi emang diri kita bisa berubah, orang lain bisa berubah, keadaan dan musim bisa berubah, kehidupan juga berubah, tapi Tuhan bilang kesetiaan Tuhan di semua perubahan itu akan membawa kebaikan buat kita. Nah, Tuhan itu emang benar-benar adalah ahlinya, ya, untuk merangkai segala kejadian dalam kehidupan kita, merangkai semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam kita untuk mendatangkan kebaikan. Salah satu ayat favorit saya, karena saya sudah mengalaminya berulang-ulang, Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kadang ada yang niatnya jahat buat kita, rencananya nggak bagus buat kita, tetapi kalau kita percaya selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan bisa ubahkan menjadi kebaikan. Nah, ayat terkenal di Roma 8 ayat 28, kita baca sebentar, saudara. Ini ayat yang sangat terkenal, saya percaya kita semua udah tahu, ya. Dibilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat ini dibuka dengan kata kita tahu sekarang. Artinya kemarin belum tahu, minggu lalu belum tahu, tahun lalu belum tahu. Tetapi pada waktunya, ya kan, sekarang ini bicara pada waktunya Tuhan, kita jadi tahu. Setelah apa, saudara, kita tahu? Setelah kita melewati semua proses, kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu sedang melakukan sesuatu. Tuhan sedang merencanakan sesuatu buat kita. Dan pada waktunya nanti, dibilang setelah semuanya itu lewat, baru kita berkata, oh, sekarang aku tahu, gitu. Sekarang aku ngerti kenapa, gitu kan. Tuhan, dan kita bisa berkata Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu benar-benar setia. Nah, saya nggak tahu apa yang saudara pergumulkan hari ini, atau apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara lakukan hari ini, karena tiap orang di Zoom meeting ini beda-beda pergumulannya, beda-beda apa yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang pagi hari ini,
kita mau bilang kepada Tuhan, kita ajak kita semua berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tahu Engkau setia. Kami tahu Engkau sedang bekerja di balik layar. Sekarang saya sedang mengalami sesuatu, saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi saya tahu Tuhan sedang bekerja di balik layar. Enggak kelihatan, but you are working. Tapi engkau bekerja buat kebaikan kita, saudara ya. Jadi kalau kita sekarang lihat berantakan, ya kan, ya seperti bangunan lah yang sedang direnovasi, saudara ya kan. Semuanya berantakan. Tetapi kan Tuhan itu udah punya gambar akhirnya ya. Nah, nanti pada saatnya kita juga berkata, oh saya tahu sekarang, ya kan, saya tahu sekarang Tuhan bahwa Tuhan mengerjakan semuanya itu buat kebaikan saya. Jadi selama kita masih mengalami proses, selama kita masih mengalami masalah, apa yang kita mau itu belum kita dapatkan, kita isi hidup kita itu dengan ucapan penuh syukur di hadapan Tuhan, ya kan? Jangan komplain, jangan mengeluh. Karena again pada pagi hari ini saya ingatkan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia ya. Lalu sebagai anak ya kan Tuhan itu kan kemudian yang berikutnya karena kita adalah anak Tuhan, kita tahu di dalam kejadian Tuhan itu menciptakan kita itu serupa dengan segambar dengan Tuhan. Tapi kita tahu dosa merusak gambar itu ya kan. Makanya dalam setiap proses, dalam setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan itu sedang memulihkan gambar dan rupa kita untuk kembali menjadi serupa dan segambar dengan Dia yang menciptakan kita. Makanya kelanjutannya di Roma 8 ayat 29. Nah, ini tujuannya Saudara. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu kita semua, mereka juga ditentukannya dari semula, ya kan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara, jadi kita mesti ingat selalu bahwa proses kehidupan kita itu tujuannya supaya Tuhan itu mau memulihkan kita, apa saudara, identitas kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Dia, saudara. Kita udah diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, tetapi dosa merusaknya, ya kan? Nah, sekarang itu Tuhan pulihkan kita untuk setiap proses itu sebetulnya untuk mengembalikan kita kepada gambar dan rupa untuk seperti Dia, saudara. Karena ini adalah identitas kita, ya. Makanya kita mesti tahu pasti kita adalah anak Tuhan, itu udah pasti status kita. Tapi identitas kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini udah saya sharingkan minggu lalu. Artinya apa, saudara? Artinya jangan kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, ya kan? Apalagi sekarang ini, zaman sekarang ini kita bandingkan dengan keadaan dan kondisi di mana kita hidup yang sebetulnya memperburuk lagi gambar yang udah dirusak itu, saudara ya. Jadi kalau kita nggak sadar bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan, maka kadang kita ukur kesuksesan kita itu ya, kita itu harus punya barang-barang tertentu, atau kita lihat, oh cantik itu seperti apa, tampan itu seperti apa, berhasil itu saya mesti punya seperti dia, ya kan? Nah, jadi identitas-identitas itu dirusak, saudara, ya kan? Jadinya kita nggak secure dan nggak bisa bersyukur, nggak bisa berterima kasih kepada Tuhan, karena identitas kita dirusak dengan apa-apa hal-hal yang ada di duniawi ini, saudara. Makanya kita mesti ingat bahwa kita adalah anak Allah, dan walaupun kita sekarang belum punya seperti orang lain, walaupun kita nggak secakep atau setampan orang lain, walaupun posisi kerjaan kita nggak tinggi seperti orang lain, tetapi identitas kita itu di hadapan Tuhan itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini kita confident-nya itu harus begini, saudara. Bukan karena kita, oh nantilah kalau saya itu misalnya percaya diri, kalau saya udah bisa begini, udah bisa begitu, atau udah punya ini, udah punya itu, nah itu adalah hal-hal yang salah, dan Tuhan mau pulihkan itu buat kita, saudara ya. Karena Tuhan kita setia, kita itu tetap anak yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi, apapun yang kita alami, perubahan yang di dalam hidup kita alami, Tuhan terus ingatkan kita, Tuhan itu tetap setia. No matter what, Tuhan kita itu adalah setia dan kita adalah anaknya. Dan Tuhan itu mau buktikan kita itu melalui banyak hal, saudara ya.
supaya kita itu percaya kepada kesetiaannya Tuhan. Kadang seringkali Tuhan itu buktikan melalui hal-hal yang kecil, ya. Tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu care dan setia gitu loh, saudara. Ya contohnya lah, sebentar contoh, saudara. Suatu hari saya itu dititipin kunci sama teman saya, saudara. Nah, kunci itu harus saya kasih ke teman saya karena dia memerlukannya untuk sesuatu lah, ya kan. Tapi karena barang kecil, waktu ketemu dia kita asik ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya kuncinya nggak saya kasihin, ya kebawa lagi sama saya pulang gitu. Tapi dia itu kuncinya itu perlu, lusanya itu dia perlu gitu. Nah, mau nggak mau besoknya itu pulang kerja, ya udah jadi saya harus anterin ke tempatnya dia gitu kan, dan tempatnya dia itu adanya di Lexington, di atas sana, saudara, di Upper East Side ya berarti ya, yang Lexington. Aduh, saya pikir ya udahlah, pagi-pagi saya pikir ya udahlah, emang nanti pulang kerja saya mesti anterin, ya udah naik subway gitu kan ke sana. Cuman pas udah pulang kerja itu, hari itu kerja itu bener-bener capek banget, secara fisik juga capek, secara mental juga capek gitu kan. Saya cuma bilang kepada Tuhan, aduh Tuhan, ini capek nih tapi mesti nganterin kunci gitu kan. Waduh, pengen pulang cepet, pengen cepet istirahat, tetapi mesti nganterin kunci ke Lexington gitu kan. Tetapi saya cuma doanya gitu aja, Tuhan saya capek, saya tetap pengen cepet pulang, tapi saya mesti nganterin kunci. Gitu aja, saudara, doanya. Dan hari itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba semua kereta yang saya naikin cepet banget, nggak ada waktu tunggu-tunggu ya. Begitu saya turun masuk subway langsung keretanya datang. Malah yang tadinya harusnya lokal jadi ekspres ya kan. Dan semuanya berjalan lancar dan saya pulang ke rumah itu malah lebih cepat 2, 3 sampai 5 menit daripada kalau saya pulang normal. Karena biasa saya pulang normal mesti tunggu keretanya, mesti begini, mesti begitu, lebih lama. Ternyata hari itu saya bisa malah lebih cepat, kecepat 5 menit. Jadi saudara, melalui hal-hal yang kecil, Tuhan itu tunjukkan bahwa dia itu care sama kita, ya kan? Tuhan itu selalu mau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kita, bukan cuman kadang kita melihat, mikir, nunggu mujizat itu mesti hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar. Tetapi Tuhan mau ingatkan kepada kita, kesetiaan Tuhan itu lewat hal-hal kecil juga kita bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita itu cuma berharap hal-hal yang luar biasa, sehingga fokus kita itu untuk hal-hal yang kecil itu nggak terperhatikan dan kita take for granted. Dan kita lebih fokus kepada masalah kita, kepada kesibukan kita. Nah, makanya Tuhan, kita mesti belajar lewat hal-hal kecil, tetap kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Saya percaya Daud juga bisa menulis Mazmur yang begitu luar biasa karena dia juga selalu menghargai hal-hal kecil yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, ya. Nah, jadi kesetiaan Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita juga bisa melihat hal-hal kecil. Artinya apa, saudara? Tuhan juga melalui setiap proses, Tuhan itu mau ajarkan kita supaya kita atur prioritas kita lagi, atur fokus kita lagi, saudara, ya kan? Kalau dulu misalnya kita serius di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi kemudian karena keadaan, karena daily activity, karena kesibukan, kita berubah setia, ya kan? Kita nggak cari Tuhan seperti dulu lagi. Akhirnya posisi prioritas kita mulai switch, mulai kebalik-balik, saudara. Nah, Tuhan izinkan ada proses dalam kehidupan kita supaya kita bisa prioritaskan lagi, supaya kita bisa tempatkan lagi prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Sudah, kita buka sebentar di Kisah Rasul ayat 27 berkata, ini kalau kita nanti baca, Kisah Rasul 27 ini adalah tentang Rasul Paulus, judulnya adalah kapal terkandas, saudara ya. Nah, jadi di dalam Kisah Rasul 27 ini, nanti kalau kita baca, Rasul Paulus itu disuruh Tuhan untuk pergi ke Roma. Nah, kalau Tuhan yang suruh, ya udah pastilah Rasul Paulus ini sampai ya, sampai tujuan di Roma itu, saudara. Nah, lalu Rasul Paulus cari-cari kapal, akhirnya dia nebeng nih, nebeng kapal. Kapalnya itu kapal barang dagangan yang barang dagangannya itu gandum yang lagi transit di Alexandria dan mau berlayar ke Italia. Jadi ya naiklah si Rasul Paulus ini, saudara, bersama-sama dengan kru kapal itu mulai berlayar ke Italia. Nah, kemudian kita tahu
Di tengah perjalanan, tiba-tiba air laut mulai bergelombang. Di dalam perjalanan, tiba-tiba ada badai yang begitu besar, sampai terombang-ambingnya itu parah banget. Jadi kapal itu mengalami badai dan kapal itu goyangnya parah banget. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di dalam kapal itu sadar, wah ini gimana nih ya kan? Mereka mulai switch prioritasnya, saudara. Kalau tadinya switch prioritas mereka adalah to protect barang dagangan itu, tetapi sekarang mereka mulai bilang, wah kita mesti buang nih muatannya ya kan untuk meringankan kapal ini karena badainya hebat. Tetapi kemudian yang kita tahu di ayat ke-18 yang ini kita baca sebentar. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nah, mereka udah mulai nih, mulai lihat, wah prioritasnya itu nyawa kita, prioritas itu hidup kita. Ayo kita buanglah muatan-muatan, ya kan? Nah, mulailah terjadi switch prioritas. Tetapi yang mereka buang masih berupa muatannya. Yang mereka buang mungkin koper-koper baju atau hal-hal lain gitu ya. Tapi mereka masih protect barang dagangannya itu masih diprotek. Tetapi saudara itu emang udah mulai terjadi switch prioritas. Tetapi tetap yang pertamanya itu belum diutamakan sama mereka. Jadi masih banyak badai itu masih berlalu sampai akhirnya kita baca di ayat jauh setelahnya ayat 38 firman Tuhan berkata begini saudara, setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Nah akhirnya saudara mereka tahu nih, aduh yang tadi kita buang itu baru muatan-muatannya ya kan, tetapi yang mereka protek barang dagangan itu masih protek, masih dianggap lebih penting dari hidup mereka ya kan, tetapi badai masih berlalu ya kan, akhirnya mereka bilang ya udah mau nggak mau kita buang karena mereka pikir hidup mereka itu nomor satu. Prioritas nyawa mereka itu nomor satu ya kan, ya tadinya ini barang gandum ini loh ya yang artinya apa saudara, yang artinya mau dibawa ke Italia, ke Roma, kemudian mau di unloading, kemudian mau dijual dan jadi uang ya kan. Nah, itu prioritas mereka, itu protek apa, melindungi barang dagangan mereka. Tetapi setelah adanya badai ini, mereka fokusnya switch, saudara. Mereka pikir nyawa mereka yang ada berjumlah sekitar 276 orang di kapal itu lebih penting. Nah, makanya kadang Tuhan pakai masalah dengan harapan supaya kita bisa lihat prioritas kita lagi yang mungkin udah berantakan, kita atur lagi, yang paling penting kita tempatkan nomor satu. Ya, jadi setiap ada proses ini kita juga mesti belajar, kita lihat apakah kita udah prioritaskan Tuhan seperti dulu, atau karena kesibukan, daily activity, kemalasan. Nah, mulai dari yang nomor satu, turun nomor dua, nomor tiga, dan Tuhan udah kasih kita peringatan, tapi tetap, oh mungkin ya udah cari Tuhan, tetapi tetap belum di nomor satu. Makanya setelah kapal muatan gandum itu dibuang, mereka selamat, saudara ya. Demikian juga kita mesti switch prioritas. Jadi di dalam setiap proses kita mesti lihat, mesti belajar kehidupan kita masing-masing. Apakah prioritas kita udah benar atau belum. Nah, yang terakhir, saudara, di dalam setiap proses, Tuhan mau ingatkan, Tuhan itu setia, dan janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Yuk kita baca sebentar firman-Nya sebagai ayat terakhir pada pagi hari ini, di Markus 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Again, ini Tuhan ajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Nah, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, dari ayat yang kita baca, jadi Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, atau berkata kepada kita semua lah ya,
Ayo ikut aku, kata Tuhan Yesus. Kita pergi sama-sama ke suatu tempat tujuan. Sama seperti Tuhan ajak kita, waktu pilih kita, waktu Tuhan angkat kita jadi anaknya, kan kita ikut Tuhan di dalam suatu perjalanan ke seberang, ke suatu tempat perjalanan yang Tuhan udah tentukan buat kita semua masing-masing, ya kan? Nah, sama seperti Tuhan Yesus tadi menyuruh Paulus pergi ke Roma, udah pastilah kalau ini ajakan Tuhan, kalau ini inisiatif Tuhan, udah pasti kita itu sampai di tempat tujuan. Itu udah pasti, apalagi dibilang di sini Tuhan juga ikut, ya kan? Nah, Tuhan tahu nggak sih bakal ada badai di tengah perjalanan? Ya pasti tahu, dia kan Tuhan yang maha tahu, ya kan? Tuhan tahu nggak sih dia itu punya planning, dia itu capek mau tidur di kapal? Ya Tuhan tahu lah, pasti dia dalam kita tahu lah kalau kita baca di Alkitab, pelayanan Tuhan itu nggak ada stopnya, saudara, ya kan? Kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu melayani dari satu kota jalan ke kota lain, melayani banyak orang, ratusan orang yang mungkin konseling, menyembuhkan ratusan orang, belum lagi mengajar, ya kan? Nah, kita tahu waktunya Tuhan Yesus istirahat itu seringnya pada waktu sendirian atau pada waktu bersama murid-muridnya aja di kapal. Nah, seperti ini saudara, waktu dia bilang kepada murid-muridnya, ayo bertolak ke seberang, dia tahu udah akan ada badai dan dia tahu dia mau istirahat, dia mau tidur, ya kan? Tetapi sebelum tidur, sebelum pergi dia udah berkata, dia udah berfirman, ayo mari kita bertolak ke seberang, ya kan, artinya ayo bersama dengan aku pergi. I think that's enough gitu loh. Itu adalah firman Tuhan. Harusnya murid-muridnya tahu kalau ya ini mereka udah menyaksikan banyak mujizat, ya kan, udah pastilah kalau Tuhan yang ajak pasti aman dan sampai tiba di tempat tujuan, ya kan. Nah, istilahnya juga kita begitulah saudara. Perahu itu bisa dibilang adalah kehidupan kita, ya kan? Nah, di dalam kehidupan kita itu waktu Tuhan ajak kita ikut Tuhan, Tuhan udah ada di dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi kalau kita saat mengalami proses, jangan bilang, aduh, kau tau gini, misalnya murid-muridnya nih udah di kapal bilang begini misalnya, aduh, tau gitu mendingan nggak ikut deh, ya kan? Mendingan di darat aja lah daripada sekarang ikut juga kena badai, ya kan? Ini yang takut hampir mati malah, ya kan? Ah, mendingan di darat aja lah, lebih aman, lebih tenang, nggak mabok laut juga, ya kan? Ah, saudara, tapi hari ini kita mau belajar bahwa lebih baik ada di dalam perahu yang ada badai, tetapi bersama Tuhan Yesus, daripada aman, nggak ada apa-apa, tetapi nggak ada Tuhan Yesus. Karena, kenapa saudara? Bersama dengan Tuhan Yesus, walaupun ada badai, kita pasti mencapai tujuan hidup kita masing-masing. Jadi, saudara, kita mesti belajar, nothing plus Jesus itu much better than everything minus Jesus. Segala sesuatu, walaupun kita belum punya apa-apa, tapi punya Tuhan Yesus adalah lebih baik daripada kita punya segala sesuatu, tetapi nggak punya Tuhan Yesus, saudara, ya kan? Karena bersama dengan Tuhan Yesus, walaupun ada proses, walaupun ada badai, nah, tapi tujuannya buat kita bertumbuh, buat kenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kita kenal diri kita lagi, lebih dalam lagi, akhirnya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Dan walaupun uh, ada bermacam badai seperti yang murid-muridnya itu lalui, yang pasti akan aman. Nah, saudara, saya Google sebentar kemarin, kenapa Tuhan Yesus tidur di buritan, ya kan dibilang di buritan. Nah, ternyata buritan itu adalah sebetulnya tempat yang paling rawan, yang paling bahaya, dan yang paling terasa goncangannya kalau ada badai, ada ombak yang keras. Nah, goncangan yang paling keras itu ternyata ada di bagian buritan, di mana itu adalah bagian belakang, saudara. Dan di bagian buritan itu juga adalah biasanya tempat mesin kapal, di mana kapal itu dikendalikan. Nah, jadi artinya apa, saudara? Tuhan Yesus itu walaupun ada badai, dia udah tahu, dia protect di tempat yang paling bahaya. Dia udah dengan firman-Nya dia protect kita. Makanya dibilang walaupun kita jatuh sebagai orang percaya tidak akan sampai tergeletak. Karena kenapa saudara? Tuhan bawa kita walaupun ada badai, tapi tempat yang paling bahayanya itu udah Tuhan protect, udah Tuhan cover gitu loh saudara. Itu luar biasa saudara ya. Jadi dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kalaupun Tuhan bulan ini katakan be grateful for your process,
Jangan panik, saudara, ya kan? Jangan lalu kita berteriak, aduh, pada saat kita mengalami proses seperti murid-muridnya berteriak bangunin Tuhan Yesus kayak dengan doa yang nggak ada iman gitu loh, saudara ya. Sama seperti mungkin kalau kita dalam proses kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan kok nggak tolong-tolong, Tuhan kok nggak jawab gitu ya. Sayangnya kitanya jadi panik, kitanya jadi hidupnya serba ketakutan, nggak bisa tidur, rugi sendiri lah ya, saudara ya. Nah, akhirnya kan setelah murid-muridnya berteriak, Tuhan Yesus menghardik badai dan berkata kepada danau. Nah, setelah itu tenang. Nah, setelah itu Tuhan Yesus ngomong apa sama murid-muridnya? Apa Tuhan Yesus bilang, oh thank you ya, aku tadi udah dibangunin. Kalau enggak, kita semua celaka. Kalau enggak, kita semua akan mengalami hal-hal yang enggak enak. Aduh, maaf ya, tadi saya ketiduran. Saya nggak tahu bakal ada badai yang besar seperti ini yang membuat kita hampir celaka. Enggak, saudara, Tuhan enggak berkata begitu ya kan? Karena Tuhan udah tahu semuanya. Makanya di Mazmur 139 yang Daud tulis ini judulnya perikopnya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Nah, Tuhan itu Maha Tahu, Maha Kuasa. Makanya setelah dia menghardik danau dan angin menjadi tenang, yang berikutnya yang dimarahin adalah murid-muridnya, ya kan? Tuhan tanya kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu begitu takut?" Kemudian berikutnya Tuhan bilang, kenapa kamu tidak percaya? Nah, saudara, jadi dalam masa proses, kita jangan berdoa yang nggak ada iman, seperti murid-muridnya panik, ketakutan, seperti seperti apa nggak percaya sama Tuhan, seperti begitu takut ya kan nggak percaya sama Tuhan. Padahal dari awal Tuhan udah kasih tahu kita, ayo ikut aku. Dan dari awal juga Tuhan udah bilang, ya kan, ikut Tuhan itu enggak semuanya mulus. Bahkan Tuhan bilang, jalan yang kita lalui ini itu akan sempit, ya kan? Karena jalan menuju kebenaran itu, kehidupan itu sempit, saudara. Tuhan udah kasih tahu semuanya. Tetapi tenanglah, bersama dengan Tuhan, kita akan pasti tiba ke seberang dengan selamat. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita pasti tercapai. Di dalam masa proses ini Tuhan ajar kita semua. Kita aman berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, very simple. Pada pagi hari ini saya mau bilang, Tuhan kita itu setia, ya. And that's why we have to be grateful untuk setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, selamat menikmati proses dalam kehidupan kita, dan semoga kita bisa melihat hal-hal kecil yang selama ini kita itu take for granted. Kita mengharapkan hal-hal besar yang belum dijawab, tetapi kita jadinya nggak fokus. Kita lebih fokus kepada masalah-masalah kita, kepada keinginan hati kita yang belum dijawab, sampai kita itu mata kita tertutup untuk melihat hal-hal kecil yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita mulai buka mata kita, mata rohani kita, bahwa dalam kehidupan kita setiap saat Tuhan itu setia. Dalam hal-hal yang kecil Tuhan itu bimbing kita, nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Dan semoga dalam proses ini kita lihat diri kita lagi, kita mau memprioritaskan kita lagi apa yang kita perlu buang dalam kehidupan kita, ya kan? Mungkin kita mesti buang sebagian waktu kita yang terlalu banyak dihabiskan di sosial media. Mungkin kita mesti buang kesibukan kita yang lain, kita mesti buang kemalasan kita yang lain, sehingga prioritas itu bisa dibenarkan lagi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, demikianlah sharing firman saya pada pagi hari ini. Semoga memberkati, menjadi bahan perenungan, dan kalau kita bisa menjalaninya, saya percaya kita bisa setiap hari melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita. Bahkan tahun 2025 saya percaya adalah tahun yang penuh kebaikan, tahun yang diurapi Tuhan, tahun di mana kita sampai dengan tujuan, tahun di mana kita bisa berkata, oh, sekarang saya tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.